Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitri Raisya Daulay. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, soal yang ini sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu pada tutorial kali ini. Berhubung laptop saya tidak mendukung, saya merekodnya dari HP. Nah, di sini di sini jadi kita akan membahas tugas 1, yaitu disuruh membuat aplikasi reservasi hotel. Ini itu tujuan pembelajarannya adalah untuk penggunaan tipe data, terus mengimplementasikan array, dan untuk menstrukturkan keputusan. Untuk tugasnya ini kita disuruh untuk data kamar. Itu maksudnya dalam array itu ada data kamar dan ada 4 tipe kamar. Terus di sini kita akan keterangannya, kita disuruh membuat perhitungan pajaknya 10% dari reservasi, kemudian nilai layanannya sebesar 50.000 dan diskonnya ada 15%. Dan di sini jadi ini penjelasan dari codingannya. Tadi sudah saya coding. Jadi ini codingan awalnya kan. Ini mainnya yang kita jalankan. Yang pertama itu untuk array yang untuk nyimpan daftar kamar kita simpan di atas mainnya. Jadi bisa dibilang global variabel yang bisa diakses sama semua kelas method yang ada di file ini. Terus itu kita daftar kamar dari array yang telah kita bikin tadi. Jadi kita panggil method inisialisasi kamar. Kalau kita lihat method inisialisasi kamar ini, dia memasukkan objek kamar ke dalam arraynya. Nah, untuk objek kamarnya bisa dilihat dari kelas ini. Ini kamar, ini kelas kamar, punya variabel nomor kamar, bentuk string, bentuk tipe kamar, harga double, dan ketersediaan boolean. Untuk konstruktornya, jadi kalau mau buat hojoknya, untuk kita membentuk konstruktornya dengan kamar, dengan tipe kamar dan harga, ketersediaan nggak aku maksudin karena saat kita masukkan ataupun kita buat ketersediaannya itu selalu true. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini nomor kamar, ini daftar kamar, di indeks ke 0 itu nomor kamar 100, tipe kamar standar, dan harganya 200.000, dan selanjutnya dia bakalan mengembalikan array daftar kamar tersebut kembali ke atas ini. Jadi daftar kamar sudah kita masukkan ke data-data kamarnya. Scanner untuk input, terus kita panggil menu, metodenya hanya untuk menampilkan saja. Setelah itu kita dari scanner apa yang kita pilihkan, apa yang kita dipilihkan ini masukkan untuk pengguna 1, 2, 3. Kalau jadi kita masuk ke switch case tergantung pada kondisi pilihan. Kalau itu pilihannya 1, tampilkan daftar kamar. Tampilkan daftar kamar, kita lihat ke metodenya, tampilkan daftar kamar. Ini tampilan daftar kamar. Ini cuma untuk mempercantik aja. Terus kita buat variabel string tersedia, nanti gini kita gunakan. Terus kita bakalan menggunakan perulangan untuk menunjukkan isi dari array ini. Jadi array indeks 0, nomor kamar 100, standar, harga 200.000. Selanjutnya nomor 1, nomor kamar, tipe kamar, harga. Indeks kedua, seperti itu. Jadi di sini for integer akan untuk perulangan ini akan berjalan selama panjangnya array daftar kamar ini. Jadi
panjangnya berapa banyak yang ada di kamar. Itu akan dijalankan selama ada tergantung adanya atau besar panjangnya array daftar kamar. Jadi semakin misalnya kita masukkan 10 data, 10 objek kamar dalam array, dia akan berjalan 10 kali. Kalau kita masukkan 11, dia akan berjalan 11 kali seperti itu. Dan ini akan menunjukkan, ini akan memprintkan variabel dari objek daftar kamar I. Kita akan dapat nomor kamar. Nah, daftar objek ini dari kelas objek kamar ini dari nomor kamar dia akan mengembalikan nomor kamar, get tipe kamar, dia akan return tipe kamar, ketersediaan dan lain-lain. Oke. Kemudian kita satu contoh dulu. Ini kita tampilkan daftar kamar seperti ini. Daftar kamar, nomor tipe kesediaan, dia akan menampilkan nomor kamar, tipe kamar, harga per malam. Nah, ini harga per malamnya 200 dan tersedia atau tidaknya. Dalam kelas kita buat boolean true atau false. Dalam kelas objek berarti kita true atau false, dan kita akan menunjukkan ketersedia atau bukan cuman ketersedia. Nah, jadi ada sedikit percabangan di sini. Dia bakalan ngecek dulu, kalau daftar kamar dengan indeks per I, antar get di ketersediaan dulu dicek. Kalau tidak tersedia, kalau false, dia bakal masuk ke sini. Ketersediaan string yang di kosong tadi bakalan tertulis ketersediaan. Kemudian kita kembali ke metodenya. Case 2, pesan kamar scanner. Jadi ini pesan kamar scanner karena kita membutuhkan scanner untuk membaca input dari pengguna nanti. Di sini pertama kita akan kamar yang dipesan, release, dan integer jumlah yang dipesan. Kemudian selanjutnya selama jumlah yang dipesan itu kurang dari 3. Dari soalnya kita lihat saat pesan dia itu akan maksimalnya 3. Jadi selama dia belum melewati batas, blok ini akan berjalan terus. Kemudian pertama kita menggunakan pengguna untuk memasukkan kamar yang pertama, kedua, dan ketiga. Terus kemudian kalau mau pesan 1, 2 atau 3 tinggal klik selesai aja. Nah, ini untuk memasukkan input ke dalam variabel input nomor ini. Terus kita cek, kalau dia udah selesai. Kalau dia input nomor itu memasukkan string selesai, berarti break, keluar dari looping ini, selesaikan. Kemudian kalau kamar, kalau kita analisasikan variabel kamar dengan tipe data objek kamar. Lihat ini ada K besar dan K kecil. Ini objek tipe data, ini variabel. Oke, variabel kamar itu kita isi dengan metode cari kamar input nomor. Oke, kita lihat dulu metode kamarnya dulu. Oke, ini cari kamar. Jadi cari kamar itu bakalan ngambil dari daftar kamar kita.
dan dia akan bakal mencari nomornya. Kita lihat di sini, masukkan nomor kamar, kita cari nomor kamar 100. Jadi ini metode ini akan mencari satu persatu di dalam array daftar kamar apakah ada kamar dengan nomor 100. Nah, dia akan bakal cek. Nah, indeks yang pertama apakah dia nomor kamarnya indeks pertama yaitu kamar 100. Kalau tidak ada, kita ulang sampai dia ketemu. Dan kalau dia ketemu, dia akan mengirim objek tersebut, mengirim objek kamar tersebut. Kalau dia ulang-ulang tidak ada, berarti dia akan mengulang 0, berarti kosong, tidak valid. Kita cek di sini. Di metode ini mencari nomor kamar dengan input kamar yang diberikan oleh pengguna. Kalau ada kamar ini diberikan kamar yang diberikan tadi. Kalau tidak ada kamar ini isinya 0 ataupun kosong. Kemudian kita percabangan kalau kamar ini ketemu, kalau kamarnya tidak kosong dan kamarnya itu ketersediaannya itu true, berarti dia itu belum dipesan. Berarti ada dua kondisi di sini. Kamar itu ada ataupun benar ada, dan dia tidak 0, dan kamar itu tersedia. Kalau dia dua pun berjalan di sini, dia akan berjalan ke sini. Oke, kamar yang dipesan di sini, list yang kita buat adalah kamar dipesan. Dia akan memasukkan kamar yang berhasil kita cari tadi, yang kita temukan tadi, kepada list yang kita pesan tadi. Dan jangan lupa kalau kamar yang sudah kita pesan itu kita buat ketersediaannya itu tidak tersedia lagi, berarti sudah terpesan. Kita set kesediaannya false. Jadi metodenya ke dalam objek ini ada set ketersediaan false. Dia dari true terus kita bikin false. Tadi ini kita bikin false di sini. Terus jumlah yang dipesan sebagai indeks kita aja itu kita tambahkan ini menjadi 1. Itu kalau ketemu dengan kamar tersebut. Kalau tidak ketemu, kita lihat tadi kan dia mengembalikan 0. Berarti kalau kamar isinya 0, berarti nomor kamar tidak valid. Kalau kamar itu tidak ketemu tapi tidak tersedia, berarti kita lihat di sini kan kamar ketersediaan sama dengan false, berarti dia udah dipesan. Oke, kita akan bilang mohon maaf kami kamar ini tidak tersedia, silahkan masukkan kolom bawah lain. Terus kita sudahkan, misalnya dia sudah selesai, dia sudah ketik selesai dan keluar dari looping ini, atau jumlah yang dipesannya menjadi 3, kita akan masuk ke sini. Kita akan melanjutkan blok coding ini. Jika list kamar yang dipesan jika list kamar yang kita pesan itu tidak kosong, jadi kita lanjutin. Kalau kamar itu misalnya ini masukkan nomor kamar yang pertama atau ketik selesai untuk mengakhiri pesan, seharusnya kita masuk kamar yang pertama kan, terus kita tulis selesai, berarti array listnya tetap kosong. Jadi ini cukup untuk menghindari itulah, atau kamar list yang itu di kosong, berarti ini tidak, yang kosong itu kita pesan, berarti ini tidak bisa dijalankan. Kalau ini jalan berarti bakalan error. Jadi dia ngecek kalau yang dipesan itu tidak kosong, berarti ada yang dipesan dan ada ini. Kalau tidak ada, berarti ini. Kalau kayak dia kosong array listnya, kita buat mohon maaf
pesanan Anda kosong. Oke, jadi kalau ada yang dia pesan, kan kamar yang kita pesan masuk ke dalam area list kamar yang kita pesan ini. Kalau dia ngetik selesai tanpa ada pesan apapun, tanpa ada masukkan kamar apapun, listnya ada yang kosong. Jadi dia menghindari kalau nggak kosong. Kalau ada, masukkan ke dalam sini. Kalau dia kosong, kemudian selanjutnya kalau area listnya tidak kosong, ini cuma untuk menunjukkan aja kayak kamar yang Anda pesan itu kamarnya ini, tipenya ini, harganya ini. Cuma untuk memperjelaskan aja. Dan untuk kamar dipesan, get nomor kamar, get nomor ini. Sedikit perbedaan kalau untuk array daftar kamar kurung siku i, karena dia bentuknya array dengan tanda ini. Kalau dia release dia mengambilnya bukan kurung siku i, tapi release get i, dapatkan indeks i, baru kita bisa akses mapnya get kamar seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan tanyakan akan berapa nginap lamanya. Oke, input ketiganya akan masuk ke lama inap dan dipanggil perhitungan harga dengan parameter area list kamar yang dipesan dan lama inap. Kemudian karena metode ini membutuhkan dua objek ini, oke, kita kembali ke perhitungan harga, di mana parameternya itu area list kamar dan integer lama inap dalam bentuk integer. Oke, ini variabel yang kita butuhkan untuk menjelaskannya dari sesuai tugasnya, total sebelum diskon dan lain-lain. Untuk sarapan dalam kita akan lanjutnya nanti. Kemudian kita perulangkan dulu kamar dalam kamar yang dipesan. Jadi dalam rilis kamar yang dipesan ini ada informasi kamar. Kita bakalan ulang satu-satu. Indeks yang pertama mendapatkan harganya true kali itu dikalikan dengan inap, terus itu dimasukkan ke dalam total sebelum diskon, dikalikan dengan kamar inap dimasukkan ke dalam total sebelum diskon. Selanjutnya kamar kedua berapa harga per malamnya dikali rumah inap dan dimasukkan ke total sebelum diskon dan biaya kamar. Dan setelah selesai perulangan itu kita cek. Cukup sekian video saya pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan dan ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.